Kesombongan menghambat peningkatan iman dengan harapan kita tidak pernah berkurang iman kita, tapi bahkan makin bertambah, makin kuat, makin mantap. Ya. Kita bersyukur bahwa kita per hari ini telah beriman, mempercayai Allah sebagai Tuhan kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Kita juga telah berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Tapi di sisi lain, kita mengakui bahwa kita masih perlu memperkuat iman kita dan perlu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Mengingat bahwa iman dan ketaatan kita itu masih ada saja kekurangannya. Kita berusaha meningkatkan iman dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan makin rajin melaksanakan ibadah dan makin rajin menghadiri pengajian-pengajian. Namun kita juga perlu waspada bahwa banyak hal yang bisa menghambat usaha kita untuk meningkatkan iman dan ketaatan kepada Allah. Salah satu dari penghambat itu justru datangnya dari dalam diri kita sendiri, yaitu kesombongan. Karena kesombongan itu ada di dalam diri kita sendiri dan kesombongan itu bisa menghambat keimanan, maka bahaya itu kita anggap lebih besar daripada bahaya yang datang dari luar. Misalnya ada orang menghalang-halangi kita sholat. Kalau kita sholat dihalang-halangi orang, kita masih bisa sembunyi-sembunyi atau mencoba menyingkir dari orang itu. Tetapi kalau sombong, kita pergi kemanapun, sombong itu ikut pada diri kita. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai di hati kita itu ada kesombongan. Nah, ciri khas seorang yang sombong secara umum adalah bahwa dia itu cenderung menolak kebenaran. Menolak kebenaran dianggap sombong karena orang itu merasa lebih tinggi daripada kebenaran. Orang yang merasa lebih tinggi dari kebenaran, padahal seharusnya tidak ada yang lebih tinggi, berarti dia sombong. Itu terhadap ide, ya, ide tentang kebenaran. Ciri khas yang lahiriah ada orang sombong itu meremehkan orang lain, menganggap orang lain lebih remeh, lebih rendah. Nah, kalau menganggap orang lain itu lebih remeh, berarti menganggap dirinya lebih mulia, lebih unggul, lebih baik, dan sebagainya. Nah, itu seperti sabda Nabi SAW yang ringkas hadisnya, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Gampang kan ininya. Jadi kadang-kadang kita kalau definisi pendek itu lebih mudah kita pahami, lebih mudah kita ingat, dan lebih mudah kita terapkan. Nah, mengapa orang sombong itu cenderung menolak kebenaran? Dia menolak kebenaran yang datangnya dari luar atau dari pihak lain. Karena apa? Dia menganggap bahwa dirinya lebih pandai daripada orang lain. Karena menganggap dirinya lebih pandai daripada orang lain, maka dia menganggap ilmu yang sudah dia miliki, yang sudah dia kuasai itu lebih baik, lebih unggul, dan lebih benar dibanding dengan ilmu atau informasi yang berbeda dari siapapun. Jadi dia tidak mau yang berbeda. Pokoknya yang benar yang ini, yang lain, yang berbeda itu salah. Nah, itu ciri khas kesombongan. Ya. Bahkan pihak lain yang dia tolak itu termasuk kalaupun kebenaran itu datangnya dari Allah, dia mendengar kalau menurut dia berbeda dengan yang dia kuasai ilmunya, dia menganggap Allah salah. Allah salah. Karena itu dia menganggap remeh dan bahkan mengolok-olok informasi yang datangnya dari pihak lain. Dengan demikian orang yang terlalu membanggakan pengetahuannya akan mengalami kesulitan untuk beriman. Allah berfirman, "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Ketika datang kepada mereka utusan-utusan mereka, utusan Allah kepada mereka dengan membawa bukti-bukti termasuk ayat-ayat wahyu, termasuk mukjizat-mukjizat, farihu bima indahum minal ilm, mereka lebih bangga dengan ilmu mereka.
Jadi mereka anggap, alah kuno, ketinggalan zaman. Itu kan berarti menganggap ilmunya dia itu lebih unggul. Karena itu, wahaqqa bimma kanu biyastazi'un, maka orang-orang semacam itu akan berhak mendapatkan siksaan karena mereka itu suka mengolok-olok orang lain, mengolok-olok pendapat lain yang benar. Nah, karena menganggap remeh terhadap informasi yang datangnya dari pihak lain, termasuk informasi itu berupa ayat-ayat Al-Quran, maka orang yang sombong itu berpaling dengan kecongkaannya dan tidak mau mendengarkan informasi yang berbeda dengan pengetahuan yang sudah ada pada dirinya. Nah, karena tidak mau mendengarkan dan mencerna kebenaran, orang semacam itu akan kesulitan membangun keimanannya. Ya, coba perilaku mereka itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tankisun. Sesungguhnya dulu sudah pernah datang kepada kalian ayat-ayat yang dibacakan kepada kalian, tapi kalian berpaling dengan menyombongkan diri, dan bahkan kalian itu menyendiri atau menjauh dari orang-orang semacam itu, dan bahkan kalian itu malam-malam membuat rundingan-rundingan untuk menghalang-halangi keimanan itu dikembangkan oleh masyarakat. Nah, kalaupun orang yang sombong itu berada dalam suatu forum di mana dia tidak bisa meninggalkan forum itu, dia tidak mau mendengarkan ayat-ayat dari Allah. Karena tidak mau mendengarkan, maka seolah-olah dia tuli. Orang yang tidak mau mendengarkan itu sama dengan tuli. Sama dalam hal informasi yang datang itu tidak berpengaruh pada dirinya sendiri. Nah, orang semacam ini cenderung menjadi keras kepala. Karena diberitahu berkali-kali pun, dia tidak akan bisa menangkap kebenaran itu. Seperti digambarkan oleh Allah, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia berpaling dengan sombong seolah-olah dia tidak mendengar. Padahal suaranya itu keras. Dia itu bisa mendengarkan atau bisa mendengar suara itu, ya. Mohon maaf, saya bilang mendengar dan mendengarkan. Mendengar dan mendengarkan kan beda. Dia mendengar, tapi karena dia tidak mendengarkan, maka dia tidak mencerna. Seolah-olah di telinganya itu ada penghambat. Nah, kalau tadi diumpamakan orang yang tidak mau peduli dengan informasi kebenaran yang datang, diumpamakan dengan orang tuli. Orang tuli itu tidak ada penyumbat secara fisik, tetapi tidak bisa mendengar. Yang ini digambarkan seolah-olah ada penyumbatnya, seolah-olah ada tutup di telinganya. Sama, ya, artinya informasi dari luar tidak berguna untuk dia. Orang semacam itu, fabashshirhu bi'adzabin alim, layak dia mendapatkan siksaan yang pedih. Bahkan di antara orang-orang yang sombong, ada yang marah dan ingin menyerang orang yang membaca Al-Quran di dekatnya. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Mungkin kalau seperti ini, kalau mereka berada di suatu tempat di mana mereka berkumpul, terus ada orang membaca Al-Quran atau menyampaikan kebenaran yang tidak sesuai dengan selera mereka, lalu mereka tuh kepenginnya nonjok aja. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Ketika mereka itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran yang jelas, kamu melihat orang yang mengingkari itu wajahnya kayak mengingkarinya. Yakaduna yastuna billadzina yatluna alaihim ayatina. Hampir-hampir saja mereka itu menyerang orang yang membaca ayat tadi. Nah, karena ingin menyerang, tentu tidak bisa menyerap kebenaran yang dibawa informasi tadi. Ada juga orang yang menjadi sombong jika dia merasa lebih kuat daripada orang lain. Ini hati-hati. Lebih kuat itu bisa lebih kuat fisiknya, bisa lebih kuat ekonominya, bisa lebih kuat politiknya.
Hati-hati ya, karena ketika seseorang itu merasa lebih kuat daripada orang lain, maka kekuatan itu bisa bisa menyebabkan dia sombong. Misalnya para juara bela diri di bidang karate, tinju, atau pencaksilat. Karena juara, dia cenderung menjadi sombong jika mereka tidak dibina keimanannya terlebih dahulu. Ya, saya pernah ketemu seseorang yang pernah menjadi juara karate nasional. Dia saat itu masih muda. Itu kalau ada preman-preman yang mengganggu, itu langsung dia tantang. Dan dia bilang, maju bertiga sekaligus, sini. Dia nggak takut. Padahal mereka itu yang namanya preman, itu seringkali kan membawa pisau. Dilawan itu 3 orang. Ya, karena dia merasa bahwa aku bisa menaklukkan mereka. Ini karena kesombongan. Ya meskipun itu preman, tapi nggak perlu nantang-nantang. Jadi kalau nantang itu sendiri adalah kesombongan. Maka kita hati-hati dengan nantang ya. Nantang itu termasuk misalnya menantang setan. Ayo setan, muncul kamu, aku tempeleng kamu. Kalau ada orang mengatakan begitu, setannya tertawa. Hehehe, kamu sudah jadi setan sendiri. Kamu sendiri sudah jadi setan, kamu kan sombong. Gitu. Jadi tidak pada tempatnya kita nantang-nantang, termasuk kepada setan. Ya. Karena itu mereka, orang yang sombong itu sulit mempraktekkan keimanan yang mengajarkan sikap rendah hati dan menghormati orang lain. Kan keimanan itu termasuk dibuktikan dengan rendah hati dan menghormati orang lain. Kalau sombong, mempraktekkan keimanan itu sulit. Karena sulit, maka berarti kesombongan itulah yang menghambat dia untuk mempraktekkan keimanannya. Ini ada contoh zaman dulu itu kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Fa'amma adum fastagbaru fil ardi bighairil haqq. Kaum Ad itu sombong di muka bumi, padahal mereka tidak layak menyombongkan diri. Apa kesombongannya? Mereka mengatakan, wa qalu man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat daripada kita? Nah, ini kita kan seringkali mendengar misalnya Amerika, siapa yang lebih kuat daripada Amerika? Ini dari ekonomi, pertumbuhan ekonominya, bukan hanya pertumbuhan, itu jadi kekayaannya itu lebih tinggi dibanding dengan negara manapun. Nah, terus karena itu mereka sombong dan bahkan mereka menganggap bahwa ini mata uang kami, mata uang yang bisa diandalkan seluruh dunia. Ya saja karena mereka itu mempromosikan penggunaan dolar di seluruh dunia, maka nilai dolar itu disangga bukan hanya oleh ekonomi Amerika, tetapi juga ekonomi negara lain. Nah, maka kalau ada negara yang nyponsori pembayaran perdagangan tidak pakai dolar, negara itu diserbu. Ya, termasuk Irak dulu itu kan mengumumkan kalau ada orang negara membeli minyak dari Irak, membayarnya memakai mata uang lain, bukan memakai dolar. Diserbu karena begitu dolar ditinggalkan, ekonomi Amerika akan ambruk. Karena dengan ekonomi Amerika ditunjang atau didukung oleh ekonomi negara-negara lain, itu mereka bisa mencetak dolar seenaknya sendiri. Mereka perang dengan biaya miliaran dolar, nyetak aja duit. Nah, kalau mereka tuh dolarnya lemah, hancur mereka. Nah, kekuatan ekonomi itu bisa membuat sombong. Ya. Hati-hati. Kita secara pribadi, ya kadang-kadang kita ini lebih kuat daripada orang lain, itu bisa menjadi sombong. Nah, ini contohnya banyak. Ya, belakangan ini ada anak yang menganiaya orang lain. Ternyata bapaknya koruptor di bidang perpajakan. Ada mahasiswa yang menyakiti dosen begitu, atau bukan dosen. Mahasiswa menyakiti mahasiswa lain yang mengatur
piket, karena mereka itu di bidang kedokteran itu kan harus ada giliran piket. Wah, terus mahasiswa yang mengatur piket itu yang dihajar. Itu karena merasa lebih kuat. Ya, mengajar itu kan bisa langsung, bisa menyuruh sopirnya, bisa menyuruh preman dan sebagainya. Nah, karena Islam menganjurkan pemeluknya untuk berendah hati dan menghormati orang lain, maka sebagian besar dari pemeluknya adalah mereka yang hidupnya bersahaja dan orang-orang yang tidak memiliki status sosial yang tinggi. Ya, jadi tadi kaitannya dengan pembahasan kita tadi, orang yang merasa kuat secara ekonomi, secara fisik, secara politik, maka cenderung untuk sombong. Nah, orang yang sombong itu orang-orang yang kuat. Mereka sulit beriman atau mempraktekkan keimanan. Nah, yang lebih mudah beriman dan mempraktekkan keimanan adalah orang-orang yang di bawah. Orang yang lemah ekonominya, lemah fisiknya, dan sebagainya. Akibatnya, lalu tersegmentasi bahwa pemeluk agama Islam kebanyakan adalah orang-orang yang lemah. Nah, ini juga bisa menyebabkan mereka tidak mau masuk Islam. Ya, saya berkali-kali ketemu orang asing yang ingin masuk Islam, termasuk orang Singapura. Dia bilang, Pak, sebenarnya saya tidak keberatan Pak dengan Islam. Saya setuju, saya percaya dengan ajaran Islam. Cuma saya ini melihat pemeluk Islam ini orang-orangnya bodoh-bodoh dan miskin. Aku kalau masuk Islam nanti aku dikelompokkan mereka. Dia orang Singapura. Jadi orang Singapura itu saat itu belum sampai sekarang sih. Kalau sekarang kan secara GDP mereka itu terkaya di dunia ya, dengan penghasilan per kapita itu menjadi katanya kalau nggak salah $60.000. Wah, luar biasa ya. Nah, itu pemeluk Islam itu kebanyakan orang-orang yang di bawah. Nah, orang yang sombong itu seringkali tidak mau memeluk Islam karena tidak mau dikelompokkan sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lemah itu tadi, orang yang lemah, yang miskin. Nah, hal ini menyebabkan orang-orang sombong atau tinggi hati tidak mau bergaul dengan mereka, sehingga mereka tidak mengetahui kebenaran Islam. Dan karena tidak mengetahui, maka mereka menolak keyakinan yang dianut oleh mereka yang dianggap hina tadi secara sosial. Nah, ini sering terjadi di Indonesia seperti yang saya katakan tadi. Ya. Nah, ini terjadi tidak hanya sekarang. Pada zaman Nabi Nuh dulu juga begitu. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadhibin. Pemimpin-pemimpin dari umatnya, ini Nabi Nuh, ya, pemimpin dari umat Nabi Nuh itu mengatakan, Nuh, kamu ini manusia biasa seperti kita, dan pengikut-pengikutmu itu hanya orang-orang yang hina di antara kami, ya, orang-orang yang hina. Kamu mikir, kamu ini tumpul pikiranmu, malah dianggap Nabi Nuh itu bodoh. Dan kami tidak melihat kamu punya kelebihan dibanding kami. Ya. Kami menganggap kamu ini sebagai orang yang bohong, gitu. Nah, ini hati-hati orang yang sombong karena kekuatannya itu cenderung mencemooh pihak lain yang dianggap lebih rendah. Yang lebih rendah itu padahal karena mereka they have nothing to lose, tidak ada kehilangan apa-apa kalau mereka beriman. Maka mereka banyak yang beriman. Nah, ini karena tidak mau dikelompokkan sebagai orang-orang yang bodoh dan lemah, maka mereka tidak mau masuk Islam. Nah, ini sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Sekarang banyak itu kasus-kasus yang semacam itu. Dengan demikian, tentu orang sombong tidak mau menghormati orang lain. Bagaimana menghormati? Kalau menghormati orang lain kan sama dengan mengakui dirinya lebih rendah. Padahal orang sombong itu kan hakikatnya dia mengaku diri lebih. Kalau mengaku diri lebih, berarti tidak menganggap orang lain lebih baik. Kalau tidak menganggap lebih baik, nggak mungkin dong menghormati
ya, maka mesti menyepelekan, meremehkan. Nah, ini sudah pernah dilakukan oleh makhluk yang ya fenomenal, yaitu iblis. Iblis disuruh menghormati Nabi Adam, tidak mau. Alasannya apa? Dia merasa lebih hebat, lebih mulia, lebih canggih atau lebih tinggi posisinya dibanding dengan Nabi Adam. Maka ketika disuruh menghormati Nabi Adam, dia nolak. Ketika mereka menolak, Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk? Apa yang menghalang-halangi kamu untuk menghormati Adam ketika aku perintah kamu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Iblis menjawab, aku kan lebih baik daripada dia. Engkau membuat aku dari api dan engkau membuat dia dari tanah. Api kan lebih mulia. Jadi logikanya si iblis itu bahwa api itu kecenderungannya naik ke atas. Api itu kan sejenis gas ya, gas yang terbakar. Nah, gas itu kan ringan. Maka dia kecenderungannya naik ke atas. Sedangkan tanah, pasir atau lempung atau apa itu kecenderungannya jatuh ke bawah. Karena itu berat jenisnya lebih berat daripada gas. Nah, karena itu iblis menganggap bahwa api itu lebih mulia daripada tanah yang jatuh ke bawah. Dia lupa atau mungkin tidak tahu bahwa ada logika lain ya, yang tidak seperti itu. Logika lain, mana ada api bisa memusnahkan tanah? Kalau tanah bisa memusnahkan api. Ada api ditumbukin tanah aja, mati dia. Hilang apinya. Tapi coba tanah dibakar, nggak hilang-hilang. Jadi berarti tanah itu lebih tangguh. Kalau lebih tangguh, kan berarti lebih mulia. Nah, tapi kita manusia juga tidak boleh menyombongkan diri juga. Karena apa? Semua ciptaan Allah itu pasti mengandung kelebihan dan kekurangan. Ada baiknya, ada buruknya. Semua ciptaan Allah. Nah, karena itu tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Ya udah, kita sama-samalah. Sama-sama punya kelebihan dan sama-sama punya kekurangan. Nah, dan kita punya kelebihan juga di bidang tertentu saja, tapi di bidang lain kita itu lemah. Anggaplah misalnya ada orang yang, wah dia ahli IT. Karena dia hanya ahli IT. Kalau dia ada orang ngomong masalah anatomi binatang, dia nggak tahu. Orang ngomong masalah geologi, nggak tahu dia. Ada orang ngomong masalah bahasa Arab, nggak tahu dia. Dia hanya ngerti IT aja, satu saja. Tapi bidang lain dia nggak tahu. Tapi sering orang yang dilihat hanya satu itu aja, yang dia merasa hebat. Lalu terus petentang. Lah kamu taunya hanya itu. Coba kalau kemudian tidak ada sarana yang dipakai untuk mempraktekkan ilmunya itu, nggak bisa berbuat apa-apa dia. Ya, jadi kita hati-hati, jangan sampai kita menjadi sombong gara-gara kita mempunyai kelebihan di satu bidang yang orang lain itu tidak menguasainya. Seseorang juga bisa menjadi sombong jika dia memiliki harta dalam jumlah yang banyak sekali, sehingga dia merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain. Ini bahayanya orang kaya itu begitu. Dia kan butuh apa? Alah, gampang bisa beli. Butuh mobil ganti, gampang bisa beli. Butuh rumah yang lebih besar, bisa beli. Dan sebagainya. Karena itu dia merasa tidak butuh bantuan orang lain. Dia merasa bisa memperoleh apa saja dan menyuruh siapa saja untuk melakukan apa saja yang dia inginkan dengan cara menggunakan uangnya yang banyak tadi. Nah, karena orang ini menganggap bahwa uanglah yang membuat dirinya dihormati dan ditaati orang lain, dia berusaha agar hartanya makin hari makin banyak. Karena dengan makin banyak hartanya, dia makin bisa membayar. Karena dia kepengen jumlahnya makin banyak, dia setiap hari ngumpulin duit lagi, tambahin lagi, supaya duitnya makin banyak.
karena dia kepinginnya makin banyak, dia tidak mau hartanya itu berkurang sedikit pun. Akibatnya apa? Dia kalau disuruh bayar zakat nggak mau. Karena zakat itu kan mengurangi jumlah hartanya. Nah, akibatnya dia menjadi kikir. Ya. Dia menjadi kikir, tidak mau membayar zakat yang dianggap bisa mengurangi kepemilikannya dan sekaligus menurunkan martabatnya. Karena kan dia menganggap dirinya martabat karena kaya. Ketika kekayaannya kurang, berarti martabatnya turun. Ya, itu logika yang mereka pakai. Nah, karena dia tidak mau membayar zakat, maka imannya makin hari makin berkurang. Karena termasuk iman itu adalah orang yang bersedia membayar zakat. Nah, jadi ini berarti sombong itu bisa menghambat seseorang untuk mempraktekkan keimannya. Nah, akibatnya orang semacam ini terancam akan masuk ke neraka kelak di hari kebangkitan. Allah berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan congkak. Mereka itu punya kecenderungan alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Mereka punya kecenderungan untuk kikir, pelit, dan menganjurkan orang lain untuk pelit. Nah, siapa yang dianjurkan untuk pelit? Ya, termasuk anak-anaknya atau karyawannya. Jadi karyawannya itu kalau mau mengeluarkan biaya, dia nggak usah. Ya, misalnya kalau direktur yang pegawai itu kan merasa ini kita bisa dapat untung besar itu karena andilnya para karyawan. Mereka kerja keras, mereka jujur, maka pantaslah kalau mereka mendapatkan hadiah. Terus hadiahnya apa? Nah, kita bikin family outing. Ayo kita bersama-sama keluarga menginap di suatu hotel yang nyaman, yang tempatnya itu mempunyai pemandangan yang indah gitu. Nah, pemilik perusahaan, wah ini nggak bisa habisin duit nih. Pola pikirnya beda dengan direktur. Kalau yang pemilik saham itu kan kekayaanku berkurang karena itu modalnya dia. Direktur kita bisa untung karena andil karyawan. Kalau karyawan itu senang, karyawan itu betah di perusahaan ini. Ya, kalau kita tidak menyenangkan mereka, mereka bisa lari. Nah, kehilangan kita dari karyawan itu kan aset. Pola pikirnya beda. Maka pengeluaran itu dianggap memang ada spending, ada pengeluaran dana untuk itu. Tetapi ke depan kita bisa mempertahankan mereka tetap bekerja dengan kita dan mereka bisa bekerja lebih rajin karena mereka tahu bahwa kalau ada keuntungan yang besar mereka bisa menikmati family outing. Jadi sudut pandangnya beda. Nah, orang yang pemilik harta banyak, yang sombong karena kekayaannya itu cenderung kikir dan menganjurkan orang lain kikir, termasuk yang dianjurkan itu direksi jangan banyak-banyak mengeluarkan biaya. Nah, terus supaya tidak ditagih gimana? Mereka kalau punya kekayaan disimpan, mereka disembunyikan. Jadi misalnya ada keuntungan, terus misalnya untuk reinvestasi misalnya. Kalau reinvestasi kan harus masuk ke perusahaan itu, tapi seringkali sebagian besar tidak diinvestasikan kembali, tetapi dipakai untuk kepentingan keluarga. Nah, itu mereka tidak mau mengakui hartanya banyak karena kalau diketahuan hartanya banyak nanti khawatir dimintain sumbangan gitu. Yang minta sumbangan itu macam-macam. Kalau pengemis itu sumbangan kecil lah. Tapi kalau orang kaya raya biasanya yang minta sumbangan itu para politisi. Dukung dong aku mau mencalonkan jadi gubernur. Nanti kalau aku jadi gubernur aku akan aku kasih proyek gitu. Nah, itu kalau dia nggak seret dengan orang ini, dia bilang wah aku nggak punya duit. Tapi kalau dia melihat wah ini punya potensi ini, dia bisa terpilih dan orang ini mau diajak kong kali kong kasih sumbangan. Tapi sumbangannya itu bukan untuk via orang lain,
diharapkan nanti kembali lagi kepada dia. Nah, orang semacam itu kelak di akhirat akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Di dunia merasa berbangga-bangga, di akhirat dia terhina. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Kami siapkan siksaan yang menghinakan bagi orang-orang yang ingkar tadi. Oleh karena itu kita bisa memahami jika Allah tidak menyukai orang yang sombong dan tidak akan mengizinnya tinggal di surga. Sabda Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada sekecil biji sawi berupa kesombongan. Nah, ini terjemahan di sini saya copy paste ya. Disebut terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Kalau sebesar biji sawi itu kan positif. Rasanya di kalimat bahasa Arabnya nggak ada sebesar atau sekecil. Cuma konotasinya kan negatif. Kalau konotasinya negatif, meskipun ada kesombongan sekecil biji sawi, itu tetap tidak akan bisa masuk surga. Nah, kenapa? Karena kesombongan itu menghambat orang untuk meningkatkan keimanan. Bahkan keimanannya bisa hilang, maka dia layak masuk neraka. Nah, bagaimana supaya tidak sombong? Kita tidak membahas terlalu banyak karena kita menekankan pada bahaya yang muncul kalau seseorang itu sombong. Kita suatu saat bisa membahas khusus bagaimana cara supaya kita tidak sombong. Nah, di sini saya ambilkan salah satu. Ya. Salah satu cara untuk supaya kita tidak sombong adalah kita mesti rajin mendengarkan orang lain. Kalau ada orang ngomong, diam, dengerin. Siapa tahu ide dia bagus, ide dia benar, ide dia bermanfaat. Nah, orang yang sombong nggak bisa mendengarkan, karena orang sombong itu menganggap dirinya lebih baik, lebih pintar, maka menganggap omongan orang lain, entahlah apa sih kamu itu, gitu. Akhirnya tidak mau mendengarkan. Nah, karena tidak mau mendengarkan, dia nggak suka kalau ada orang cerita sesuatu yang menarik. Nah, begitu ada orang cerita sesuatu yang menarik, dia putus, dia menimpa dengan informasi dari dia yang menurut dia lebih menarik. Wah, terus dia dengan gaya yang lebih menarik, yang impresif, supaya orang-orang yang tadinya mendengarkan orang tadi beralih mendengarkan dia. Nah, itu salah satu ciri khas orang yang sombong. Kita jangan begitu. Kalau ada orang bicara, kita dengarkan. Siapapun dia, termasuk anak kecil, ya, termasuk kuli-kuli. Saya senang sekali itu mendengarkan omongan orang-orang kecil itu, karena mereka mempunyai sudut pandang yang menarik sekali bagi saya, karena mereka itu kan orang-orang yang banyak penderitaannya, tetapi mereka itu bisa survive, bisa mempertahankan diri dalam kesulitan-kesulitan. Nah, kalau saya mendengarkan, oh ternyata cara mengatasi kesulitannya seperti itu, oh begitu, akhirnya saya menjadi kagum, oh mereka itu ternyata tangguh ya. Mereka dalam keadaan yang sulit itu masih bisa survive dan dengan semangat. Nah, apalagi kalau yang dibicarakan itu Al-Quran. Apakah Al-Quran itu sedang dibaca ayat-ayatnya, atau Al-Quran itu sedang diuraikan pengertiannya, sedang diuraikan bagaimana cara mengimplementasikannya. Dengarkan baik-baik. Ya. Kalau kita mau mendengarkan dengan baik-baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang baik untuk diri kita sendiri. Nah, manfaat itu bisa berupa ketentraman hati, bisa berupa ide-ide tentang kemajuan ke depan dan sebagainya. Nah, Allah menggambarkannya secara umum, kalau kamu mau mendengarkan Al-Quran dengan baik, maka kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, rahmat itu kan kebaikan dari Allah untuk kita. Kebaikan itu bisa berupa materi, bisa non materi. Tapi yang sering non materi, yang nanti yang non materi itu kita terapkan, kita akan bisa mendapatkan materi. Ya misalnya gini, Al-Quran berbicara tentang kejujuran. Allah menganjurkan kita untuk jujur. Nah, terus kemudian kita laksanakan kejujuran itu.
kita berdagang jujur, kita berbicara jujur, kita bercerita jujur, dan sebagainya. Nah, kalau kita jujur, ketika kita berbisnis, kita sebagai penjual, pembeli kita senang. Kalau kita jujur, kita butuh dana, nanti investor bilang, katanya bisnismu maju nih, kenapa nggak digedein? Aduh Pak, nggak ada dananya. Mau nggak aku bantu? Aku ikut beri modal, tapi nanti keuntungannya dibagi. Oh ya, mau. Nah, terus dengan begitu kan bisnisnya menjadi makin besar. Ya, kalau kita jujur.